Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Nuksipa dengan NIM 1801025029, jurusan Manajemen 2018 Universitas Muhammad Warman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 2 organisasi internal, sumber daya, kapabilitas, kompetensi utama, dan keunggulan kompetitif. Langsung saja kita ke materi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai organisasi internal atau lingkungan internal. Organisasi internal atau lingkungan internal merupakan suatu kejadian yang terdapat di dalam perusahaan yang mempengaruhi keadaan perusahaan. Adapun komponen analisis internal yang mengarah ke keunggulan kompetitif dan daya saing strategis. Yang pertama, sumber daya berwujud dan sumber daya tidak berwujud. Yang kedua, kapabilitas. Yang ketiga, kompetensi utama. Yang keempat, penemuan kompetensi utama. Yang kelima, daya saing strategis. Dan yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber daya. Apa itu sumber daya? Sumber daya merupakan input dalam proses produksi perusahaan. Sumber daya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang berwujud dan sumber daya tidak berwujud. Apa itu sumber daya yang berwujud? Sumber daya berwujud merupakan suatu aktiva yang dapat dilihat, disentuh, maupun dihitung. Contohnya seperti sumber daya keuangan, organisasi, fisik, dan teknologi. Dan sumber daya tidak berwujud. Sumber daya tidak berwujud merupakan suatu aktiva yang tidak dapat dilihat maupun disentuh. Contohnya yaitu hak properti intelektual atau intellectual property right, seperti paten, merek, hak cipta, reputasi perusahaan, dan moral perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kapabilitas. Kapabilitas merupakan kemampuan keterampilan menggabungkan aset, orang, dan proses yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Adapun kegunaan kapabilitas yaitu kapabilitas berguna untuk penggunaan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan perusahaan. Adapun 4 kriteria kapabilitas strategis yaitu bernilai langka, terlalu mahal untuk ditiru, dan tidak ada produk pengganti. Materi yang terakhir yaitu kompetensi utama dan keunggulan kompetitif. Kompetensi utama merupakan nilai utama perusahaan atau organisasi dalam penciptaan keahlian dan kapabilitas yang disebarkan melalui bermacam garis produksi ataupun bisnis. Selanjutnya, keunggulan kompetitif yang merupakan kemampuan strategis perusahaan dalam persaingan bisnis. Atau keunggulan kompetitif merupakan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki perusahaan dibanding dengan perusahaan lainnya. Adapun contoh dalam keunggulan kompetitif yaitu misal perusahaan Anda memproduksi jaket dengan kelebihan anti air, saku yang banyak, dan harga yang murah. Sedangkan perusahaan pesaing juga memproduksi jaket tetapi tidak selengkap milik produk perusahaan Anda, dan harga pun jauh lebih murah produk perusahaan Anda. Hal ini yang disebut keunggulan kompetitif. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi keputusan tentang sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi utama yaitu ketidakpastian, kompleksitas, dan konflik intraorganisasi. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.